Yang pertama ada diagram kelas. Diagram kelas ini kayak rancangan awal untuk pembuatan programnya. Di sini kita memiliki 4 kelas. Yang pertama kelas pemilik dengan atribut ID pemilik, nama, kontak, dan alamat. Yang kedua ada kelas penyewa dengan atribut ID penyewa, nama, kontak, alamat, dan tanggal masuk. Untuk kelas pembayaran, atributnya ada ID pembayaran, ID tagihan, tanggal bayar, metode pembayaran, dan jumlah bayar. Untuk kelas keempat ada kelas tagihan dengan atribut ID tagihan, bulan, tahun, jumlah tagihan, dan status. Untuk metode semua kelas ini sama, hanya insert data dan update data. Dan untuk kelas pembayaran dan kelas tagihan, ini merupakan keturunan dari kelas penyewa yang ditandai dengan garis panah ini. Nah, oke guys, ini adalah file pemilik.java ya. Di sini bisa dilihat codingannya. Yang pertama itu line pertama ada package.com.tutorial gitu. Nah, ini mendeklarasikan untuk menentukan di mana sih lokasi foldernya gitu, package-nya di mana gitu. Nah, gunanya untuk mengorganisir file agar tidak bentrok dengan nama kelas yang sama tapi di bagian yang lain gitu. Jadi biar nggak bentrok. Terus yang baris ketiga atau line ketiga ini kan ada kelas pemilik ya. Itu mendeklarasikan kelas yang bernama pemilik itu gitu. Dan ini adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek pemiliknya nanti gitu. Terus di bawahnya ada properti atau atributnya, ini private int, ID pemilik, nama, kontak, sama alamat. Itu menyimpan sebagai penyimpan data objeknya gitu. Nah, penggunaan keyword private ini berarti data ini tidak bisa diakses oleh orang lain atau dari luar kelas ini gitu. Prinsipnya pakai prinsip enkapsulasi, jadi private gitu, nggak bisa dilihat oleh orang awam atau orang lain gitu. Terus konstruktornya ini pada di bagian line 11 yang public pemilik bla 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 bla, itu baris 11 sampai ke 16 ini ya, tutup kurung ini. Ini yang disebut constructor. Kayak semacam metode khusus yang dipanggil saat kita membuat objek baru menggunakan new gitu. Pakainya new. Itu. Terus keyword this ini, kenapa pakai keyword this? Itu digunakan untuk menunjuk pada atribut kelas yang dimaksudkan supaya membedakan dengan parameter yang ada di dalam kurung itu sendiri. Tuh, terus untuk getter dan setternya ini pada line 19 public int bla bla bla, itu fungsinya adalah getter itu untuk mengembalikan nilai dari atribut, sedangkan setternya itu untuk mengisi atau mengubah nilai atribut dengan nilai yang baru gitu. Nah, polanya itu yang sama berulang kali untuk atribut seperti nama, kontak, dan alamat pada baris atau line ke-23 sampai dengan seterusnya gitu. Kemudian untuk line 23 ini yang public void bla bla bla, ini suatu metode atau action ya untuk mewakili aksi yang bisa digunakan oleh objek pemilik itu sendiri. Nah, saat ini isinya hanya menampilkan pesan teks ke layar gitu. Nah, lanjut langsung ke line 43 ya, karena ini masih sama. Ini tuh masih 43 ini yang masih membahas atau mendeklarasikan untuk public stringnya itu untuk mendapatkan alamatnya, get alamat, return alamat gitu-gitu ya. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan apa yang nantinya akan dimunculkan kayak gitu. Kalau misalkan mau alamat, nama, dan lain sebagainya ya penulisannya seperti ini. Nah, kemudian untuk metodenya ini pada bagian line 52 ya, public void insert data sampai dengan line ke-58 system out dan lain sebagainya bla bla bla, itu mewakili aksi yang bisa dilakukan oleh objek pemilik gitu. Nah, saat ini isinya hanya menampilkan pesan teks layar seperti ini. Nah, tujuannya yaitu tadi untuk mewakili aksi yang bisa dilakukan oleh objek pemilik itu untuk nantinya ditampilkan seperti itu untuk memanggil. Nah, kemudian pada line 61 ya, public void show itu berarti
untuk menampilkan semua data karena show gitu ya, menampilkan yang tersimpan di dalam atribut objek tersebut ke konsol tadi itu, ke konsolnya atau ke outputnya nanti gitu. Nah di sini sistem out print gitu ya, printnya ada print informasi pemilik, judulnya, terus nanti ada ID pemiliknya siapa, berapa, terus namanya siapa, kontaknya berapa, alamatnya di mana, kayak gitu. Nah, ini merupakan outputnya dari tadi data pemilik ya, atau file pemilik.java itu. Nanti di sini kalau misalkan kita running, itu akan muncul ID-nya, namanya, kontak, serta alamatnya. Seperti ini persis gitu. Jadi bisa terang dan tidak ada error sama sekali ya gitu. Nah, untuk data penyewa itu berhasil, nanti akan ada outputnya itu seperti ini. Jadi tanggal masuknya misalkan tanggal 4 bulan 4 2024. Jadi nanti di sini bisa terbaca dan ya outputnya seperti ini. Ada ID-nya, namanya, kontak, alamat, tanggal masuk juga. Seperti itu. Langsung saja saya akan menjelaskan subclass dari penyewa, yaitu ada kelas tagihan. Lah, kelas tagihan ini terdapat deklarasi kelas dan atribut, yaitu package com tutorial. Lah, terus ada juga deklarasi kelas tagihan, yaitu kelas tagihan extend penyewa. Berarti kelas ini adalah anak subkelas yang mewarisi semua sifat dari kelas induk bernama penyewa. Terus ada private integer ID tagihan, ini adalah variabel global khusus untuk objek tagihan. Kata kunci privat digunakan agar data ini itu tidak bisa diakses secara acak dari luar. Jadi datanya itu secara privat. Terus ada konstruktor, public tagihan, integer ID penyewa, string nama, string status. Terus juga ada getter setter. Lah, getter di sini contohnya yaitu get ID tagihan, digunakan untuk mengambil atau membaca nilai. Terus ada setter yaitu set ID tagihan, digunakan untuk mengisi atau mengubah nilai. Terus ada method overriding. Lah, bagian ini menggunakan anotasi override yang artinya kelas anak memberikan implementasi sendiri untuk metode yang sebenarnya sudah ada di kelas induk. Public void insert data menampilkan pesan bahwa data tagihan berhasil ditambah. Get nama itu untuk memanggil fungsi dari kelas induk untuk mengambil nama penyewa. Terus ada public void update data. Dari metode update data ini berfungsi untuk menampilkan konfirmasi bahwa status tagihan. Misal dari belum bayar ke lunas dan telah diperbarui gitu. Terus ada public void show, berfungsi sebagai fungsi laporan. Baris-baris sistem outprint di dalamnya bertugas untuk mencetak semua informasi gabungan dari kelas induk ke kelas sendiri ke layar terminal secara rapi. Terus lanjut, tadi kan ada kelas tagihan, sekarang ada kelas pembayaran yang merupakan subkelas juga dari kelas penyewa. Begitu. Lah, deklarasi dan atributnya juga sama seperti kelas tagihan tadi yang sudah saya jelaskan. Kelas pembayaran extend ini juga berarti objek pembayaran juga memiliki identitas penyewa seperti nama, alamat, dan di sini itu terdeklarasi secara privat. Berarti atribut ini privat, ID pembayaran, jumlah bayar. Variabel ini hanya bisa diakses di dalam kelas ini. Terus ada konstruktor. Konstruktor itu ada super ID penyewa nama, mengirim data profil penyewa ke kelas induk agar data dasarnya terisi. Terus ada this ID pembayaran, menyimpan ID unik transaksi pembayaran tersebut. Terus ada this ID tagihan, ini adalah penghubung yang mencatat pembayaran ini ditujukan untuk tagihan yang mana. Terus ada getter dan setter. Lah, getter setter ini juga menggunakan metode overriding, insert data, update data, dan show. Terus ada hubungan antar kelas, hubungan referensi. Kelas tagihan itu membuat janji utang atau biaya yang harus dibayar. Terus kelas pembayaran ini yang melunasi utang atau biaya tersebut dan merujuk pada ID tagihan. Gitu, seperti itu. Lanjut di main.java, di sini ada public class main, ini untuk mendeklarasikan kelas mainnya.
Terus ada public static void, ini untuk mengeksekusi dan menjalankan programnya. Lalu ada pemilik dan seterusnya. Ini untuk membuat objek pemilik dari kelas pemilik dengan memanggil konstruktornya yang isinya itu ID pemilik, nama, kontak, dan alamat. Di line 7 ada pemilik.insertData. Ini fungsi untuk memanggil metode insert data dari kelas pemilik. Di line 8 pemilik.show. Ini untuk fungsi untuk menampilkan data dari objek pemilik ini. Di line 10 sysout print. Ini untuk memberi space dari output objek pertama ini agar ada spasi atau enter untuk data objek kedua nantinya. Objek kedua, ketiga, dan keempat sama saja, hanya berbeda objeknya. Di sini untuk penyewa, tagihan, dan terakhir ada untuk pembayaran. Ini output dari main.java tadi setelah di run ya. Seperti di objeknya ada pemilik, penyewa, tagihan, dan pembayaran seperti tadi.